Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya harap juga begitu. Semoga kita di siang hari ini selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita membaca suratul Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh adik Indra. Silakan adik Indra. Selesai. Ya, alhamdulillah ya anak-anak. Sekarang ada yang tahu? Oh ya, sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang nggak masuk? Nggak ada ya? Oh ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, sekarang Bapak akan membacakan materi yang akan kita bahas sekarang ini. Ada yang tahu? Ini berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Kemarin kan pada materi kemarin kan sudah membahas tentang yang namanya hukum-hukum tajwid, terus makhrajnya, cara penerapannya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas berkaitan dengan suratul Al-Fatihah, yaitu lebih tepatnya kandungan atau isi-isi yang ada di dalam suratul Al-Fatihah itu sendiri. Nah, dari suratul Al-Fatihah itu sendiri, teman-teman atau anak-anakku semuanya ada yang tahu nama lain dari suratul Al-Fatihah? Ya, antara ya, Bapak jelaskan, yaitu bisa Al-Fatih atau sebagai pembuka, dan Umul Kitab, dan masih banyak lain. Ada yang menjadi Asyifa, Akafa, Al-Wafiyah, dan masih banyak lain. Terus, nah, yang istimewa dari surat Al-Fatihah ini, anak-anak, surat ini bukan yang pertama kali turun, tapi istimewanya ini adalah diletakkan di urutan pertama. Jadi sebelum Al-Baqarah itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, sebenarnya kandungan dari surat Al-Fatihah ini sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita diskusikan pada siang hari ini tidak akan cukup jamnya. Nah, maka itu Bapak nanti akan memaparkan sedikit saja tentang isi kandungan-kandungan yang dan terutama ketomanya itu apa aja. Nanti teman-teman atau anak-anak semuanya memperhatikan diri ya. Nah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ada yang tahu artinya? Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi di sini itu menjelaskan bahwa setiap keadaan apapun itu, setiap dimanapun kita, saat kita berada dimanapun, dalam kondisi apapun, kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena di sini dengan sesuatu yang kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah itu akan melihat apa yang amal kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan. Intinya begitu. Jadi setiap amal yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh Allah. Nah, jadi penerapannya dalam diri sendiri itu adalah, silahkan ketika kita melakukan apapun, utama dalam ibadah, itu maka terapkan dalam diri kita itu musahabah. Artinya yaitu seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita memiliki rasa atau memiliki sifat yang begitu, maka ketika kita ingin minum, kita ucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kecil kemungkinan kita minum dengan berdiri, kecil kemungkinan kita minum dengan tangan kiri. Nah, dan kegiatan lainnya, Bismillahirrahmanirrahim, kita keluar malam, maka insya Allah kita akan dijaga mata dan hati kita dari perkara yang menimbulkan maksiat dan lain sebagainya. Di ayat kedua yaitu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya adalah segala puji bagi Tuhan atau bagi Allah untuk alam semesta, atau yang menguasai alam semesta ini, Rabbil alamin. Nah, di sini setelah kita itu melakukan yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim, setiap aktivitas kita Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita Bismillahirrahmanirrahim, setiap harilah kita melakukan Bismillahirrahmanirrahim, maka rahmat Allah itu yang Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu turun. Nah, di sini itu adalah
sifat dari Allah itu sendiri, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu ditunjukkan dengan kasih sayangnya, dengan lemah lembutnya kepada semua makhluk hidupnya. Nah, tugas kita sebagai makhluknya yaitu bersyukur dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, dengan memuji asma Allah, dengan memuji Allah. Nah, di sini dalam surat yang lain dijelaskan bahwasanya la in syakartum la azidannakum, maka barang siapa yang menambah nikmatnya atau bersyukur terhadap nikmatnya, maka la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat dari hamba itu tersebut. Nah, jadi itu anak-anak, barang siapa yang merasa syukur terhadap nikmatnya, nikmat Allah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan ditambah nikmatnya atau akan ditambah rezekinya, begitu. Rezeki kan banyaknya, enggak hanya berupa uang saja yang berbentuk materi, tapi juga ada yang bisa berbentuk kesehatan, kesejahteraan, ketenangan hati, batin, jiwa, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, kalau kita mengingkari dari rahmat atau tidak bersyukur dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat pedih siksanya. Karena terusannya dalam ayat tadi yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasanah, begitu. Jadi barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatnya atau kufur dalam nikmatnya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, begitu. Lanjutan dari suratun Al-Fatihah itu sendiri yaitu ayat ketiga, yaitu yang berbunyi Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di sini istimewanya untuk Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu disebut dua kali. Yang pertama dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua yaitu setelah Alhamdulillahirabbil alamin dengan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim itu lagi. Maksudnya apa? Yaitu di sini itu Allah menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu sangat lembut dan sangat menyayangi makhluknya sekali, mengasihi sama mengasihi, maksudnya mengasihi makhluknya, menyayangi di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa kita itu hidup harus dengan penuh kasih sayang, dengan teman sebangku harus kasih sayang, dengan tetangga harus kasih sayang, dengan orang tua harus wajib kasih sayang, gitu ya, begitu ya anak-anak. Terus ayat yang ketiga, ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin ini adalah memiliki yang menguasai seluruh alam semesta atau yang menguasai di hari pembalasan. Nah, kenapa di sini ada hari pembalasan? Ada yang tahu? Ad-Din itu adalah hari kiamat atau yang bisa dikatakan hari pembalasan. Nah, maksudnya di sini hari pembalasan itu adalah setiap amal yang kita kerjakan di dunia selagi kita hidup, intinya itu akan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya makanya kalau di dunia itu marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun kita belum maksudnya belum bisa istiqomah, setidaknya kita itu punya niatan dulu. Karena dalam hadis atau dalam usul fikihnya itu adalah innamal a'malu binniyatin. Karena setiap perkara itu diawali dengan niat. Kalau kita niatnya baik, maka insya Allah nanti mendapatkan balasan yang baik. Tapi kalau niatnya buruk, ini baru niat buruk, maka nanti dari awal sampai akhir maka akan mendapatkan pembalasannya dari Allah Subhanahu wa taala ya buruk gitu. Nah, jadi marilah Bapak mengajak anak-anakku semuanya yang saya sayangi itu, entah di rumah, entah di sekolah, entah dimanapun, tebarkan kebaikan, tebarkan kasih sayang, jangan membenci teman, jangan membenci tetangga, apalagi sama orang tua, gitu ya. Terus lanjut yang ke selanjutnya atau ayat kelima yaitu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah saya menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon. Nah, begitu ya. Jadi di sini itu kepadamu itu ya merujuknya atau domirnya itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi seperti yang kita lakukan atau umat muslim yang kita lihat sehari-hari, kalau di bulan Ramadan ya wajib berpuasa, kalau
di setiap hari ya 5 waktu sehari dilakukan sholat 5 waktu sehari. Dan dalam kutip itu dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena kepaksaan, bukan karena dorongan atau bukan karena gaji, tapi iya karena butuh. Hanya kepada mula kami memohon. Karena dalam takbiratul ihram pun ditegaskan lagi bahwa karena dalam rukun dalam sholat, dalam tepatnya yaitu setelah takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram yaitu di dalam doa iftitah. Walaupun doanya sunnah ya, tapi alangkah baiknya kita ini mengajarkannya, jangan sampai ditinggalkannya. Karena dalam situ terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Di sini terjelaskan lagi bahwa sesungguhnya ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Makanya tadi dalam Al-Qur'an dalam Al-Fatihah tadi dikatakan bahwa iya karena butuh dan iya karena nasta'in. Nah, setiap kita memiliki kesulitan, setiap memiliki kesulitan, perkara yang berat, perkara yang suka, dan bahwa kita itu hampir tidak memiliki jalan keluar, maka jawabannya ada di dalam surat Al-Fatihah, yaitu iya karena nasta'in, hanya kepada Allah kami mohon. Nah, jadi salah anak-anak kalau ada yang mengatakan bahwa ada suatu perkara harus ke dukun, harus ke pohon-pohon besar, harus ke batu besar. Nah, itu salah ya. Maka nanti kalau setelah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan ini, nanti kalau ada tetangga atau kerabat yang masih melakukan itu, kita beritahu atau kita himbau dengan perlahan-lahan. Hanya sesungguhnya itu yang kita sembah itu hanya Allah, dan hanya kepadanya lah kita memohon, gitu ya, tidak yang lain. Mungkin karena waktunya sudah terlalu mepet anak-anak, mungkin hanya segitu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga dalam pelajaran pada siang hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang baik silakan disaring, diamalkan oleh anak-anakku semuanya. Kalau yang buruk silakan dibuang jauh-jauh, jangan didekati atau diambil atau dilaksanakan. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau ada salah kata ataupun tingkah laku dari Bapak yang tidak berkenan di hati anak-anakku semuanya, Bapak dari dalam hati Bapak memohon maaf yang sebesar-besarnya dan seterus-terusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menang kamu gimana? Kita semua diberikan rahmat, hidayah, dan Berani. Makanya tau ini. di sini gimana kabarnya? Lali.